Hai, selamat malam semuanya. Berjumpa lagi bersama kami. Malam hari ini kami akan mencoba memberikan informasi penting bagi para calon tenaga kerja maupun para tenaga kerja tentang pentingnya pengetahuan terkait hukum ketenaga kerjaan, di mana memuat tentang hak dan kewajiban bagi seorang pekerja. Untuk itu, dengan tidak berlama-lama, kami akan mencoba memberikan pemahaman sedikit tentang hukum. Judul materi ini kami beri, pentingnya calon tenaga kerja mengetahui hak dan kewajiban seorang pekerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, di mana materi ini disusun oleh saya sendiri, Anwar HM Gultom, beserta rekan-rekan saya di samping. Saya Geraldo Timothy Srega. Saya Bonatua Utagalung. Pak Bonatua Utagalung sebagai editor, Beserta dengan Bang Irfan Situmea. Oke. Baiklah, kami akan menjelaskan kepada kita semua. Calon tenaga kerja perlu memahami hak dan kewajibannya agar tidak mudah dieksploitasi, dapat menuntut hak secara sah, menjalankan kewajiban secara profesional, di mana yang menjadi dasar hukum utama adalah, baca Bung Geraldo. Yang menjadi dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan revisinya pada tahun 2023. Lantas, apa yang menjadi hak-hak pekerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, di mana pekerja wajib mendapatkan hak atas upah yang layak, hak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, hak atas waktu kerja dan istirahat, hak untuk berserikat dan berorganisasi, hak atas jaminan sosial, serta hak atas perlakuan adil bebas diskriminasi, di mana semua ini tertulis di Undang-Undang Ketenagakerjaan yang kawan-kawan bisa buka pada pasal-pasal sesuai dengan apa yang kawan-kawan, saudara-saudara alami. Jika menyangkut upah, pada poin 1 ada di pasal 88 sampai 92, sedang hak atas perlindungan dan keselamatan serta kesehatan kerja tertulis di pasal 86, begitu juga dengan yang lainnya. Ada juga yang terkait masalah kebebasan dan tidak diskriminatif, tentu sering terjadi seperti ini. Ada juga tertulis di pasal 6 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Berikutnya. Nah, kewajiban pekerja menurut undang-undang. Hal ini akan coba dijelaskan melalui slide ini oleh saudara saya Geraldo Srega. Silakan. Oke, yang selanjutnya itu kewajiban pekerja menurut undang-undang. Yang pertama yaitu melaksanakan pekerjaan dengan baik. Ini dapat kita lihat pada pasal 93 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu pekerja yang tidak melakukan pekerjaan tidak berhak atas upah kecuali dalam keadaan tertentu. Yang kedua, menaati peraturan perusahaan atau perjanjian kerjasama atau disingkat PKB yang tertulis dalam pasal 160 ayat 1, yaitu kewajiban pekerja menaati ketentuan yang berlaku di tempat kerja. Yang ketiga, menjaga alat dan fasilitas kerja, tertulis dalam pasal 160 ayat yang kedua, yaitu harus menjaga barang milik perusahaan. Yang keempat, bertanggung jawab atas pekerjaan, yaitu terkait dengan kewajiban moral dan etika profesional. Nah, setelah para calon pekerja atau pekerja mengetahui kewajibannya menurut undang-undang, tentu mungkin
di dalam berbagai perusahaan ada juga kewajiban lainnya. Selama kewajiban tersebut tidak bertentangan atau melanggar undang-undang, maka kawan-kawan calon pekerja atau para pekerja harus melaksanakannya. Setelah kita mengetahui kewajiban, maka tentunya kita pasti memiliki hak atau upah atas kewajiban yang kita lakukan. Konsekuensi jika hak tidak dipenuhi. Seperti slide sebelumnya, di mana rekan-rekan telah melakukan kewajiban dalam pekerjaannya di dalam suatu perusahaan, terkadang ada pengusaha yang tidak menepati atau ingkar atas kesepakatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, maka pengusaha dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana. Pasal-pasal terkait tertulis di pasal 185 sampai 190 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang contoh, pengusaha tidak membayar upah minimum, maka pengusaha dapat disanksi pidana yang tertulis, nanti kawan-kawan bisa baca di pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berikutnya, pentingnya pengetahuan ini bagi calon tenaga kerja, seperti melindungi diri dari eksploitasi, memahami kontrak kerja dengan cermat, mampu menolak perlakuan tidak adil secara sah, berperan aktif dalam hubungan industrial, menjaga produktivitas dengan tetap dalam koridor hukum. Hubungan industrial yang ada di poin 4 maksudnya adalah hubungan pekerjaan antara pekerja dan pengusaha yang tertulis dan disepakati dalam kontrak kerja ketika calon pekerja pertama sekali akan memulai pekerjaannya. Berikutnya kami akan coba jelaskan yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Geraldo Siregar. Oke, yang selanjutnya yaitu studi kasus singkat atau opsional. Contohnya, seorang pekerja kontrak tidak dibayar lembur selama 6 bulan, maka pasal yang dilanggar yaitu pasal 78 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan langkah-langkah yang dapat diambil yaitu dapat melaporkan ke Disnaker atau ke pengaduan serikat pekerja. Nah, membaca studi kasus ini, kira-kira nih menurut Bung Geraldo bagaimana nih? Apakah dapat dipahami atau masih bimbang selaku pekerja saat ini? Kalau menurut saya sih saya paham ini Pak. Soalnya kan seorang pekerja nih, dia udah capek-capek lembur selama 6 bulan namun tidak dapat upah atau biaya lebih atau tidak dibayar lemburnya selama 6 bulan tersebut oleh pengusaha ya. Nah, untuk itu Pak Geraldo, seorang pekerja harus belajar, di mana saat ini saya rasa informasi tidak terbatas ya Pak Geraldo ya. Ya, oke, sekali. Kita lanjutkan lagi ke slide kita berikutnya. Kayaknya semakin semangat Pak Geraldo ini ya. Wah, ternyata kita sudah sampai kepada kesimpulan. Nah, terkait kesimpulan, maka kita akan mengetahui hak dan kewajiban. Landasan hubungan kerja yang sehat penting bagi calon tenaga kerja untuk membekali diri dengan pengetahuan hukum ketenagakerjaan. Inilah kesimpulan yang tadi kita baca dan kita jelaskan. Oke, berikutnya kita dapat melihat semua tentang ketenagakerjaan sebagai referensi kita. Itu Bung Geraldo ada itu tertulis di Undang-Undang 13 ya, seperti yang tadi kita sebutkan tentang ketenagakerjaan. Jangan lupa Undang-Undang Ketenagakerjaan ini juga ada turunannya,
dia berupa capman, dan ada juga dia semacam capman, mulai dari capman dia ada dia PP, dan terakhirnya ada tertulis di peraturan perusahaan. Nah, Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 ini sudah diperbarui dengan munculnya Undang-Undang Cipta Kerja yang selama ini orang bilang Omnibus Law. Nah, Omnibus Law itu, Bung Geraldo, artinya Omnibus Law artinya bus besar. Di Undang-Undang Omnibus Law itu dimasukkanlah Undang-Undang Cipta Kerja yang tertulis di Undang-Undang Nomor 11. Jadi Omnibus Law itu tidak semuanya tentang ketenagakerjaan ya. Baru menurunkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2001 serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Nah, dari penjelasan ini, menurut Bung Geraldo, apa kira-kira pesan penting yang bisa kita berikan bagi calon tenaga kerja yang akan bekerja kepada seperti pabrik lah katakan, atau memberikan jasa dalam mutlak kepada pemberi tenaga kerja, pemberi pekerjaan? Jadi menurut saya dari pembahasan yang tadi yang bisa teman-teman dengar, jadi dapat kita menarik kesimpulan nih. Jadi kita sebagai calon pekerja atau pekerja yang bekerja pada suatu perusahaan atau pengusaha, sebelum kita bekerja kita harus mengerti dulu apa itu kewajiban dan hak-hak kita. Betul sekali, ternyata Bung Geraldo cepat. Kita berikan aplaus dulu buat Bung Geraldo ya. Tepuk tangan dong. Oke, demikianlah saya rasa Bung Geraldo ya, karena saya ini ada sibuk juga nih mau ke Dinas Ketenagakerjaan. Mau ngapain tuh, Pak? Saya akan menggali lagi tentang bagaimana tanggung jawab Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam ini mengedukasi para pekerja agar tidak sembarangan, tidak asal siap untuk bekerja tapi tidak tahu hak dan kewajiban. Kalau Bung Geraldo boleh ikut, silakan kita sama-sama ke sana. Gimana? Ayo, Pak. Oke, terima kasih ya. Oke. Dadah.